يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam kesempatan kali ini kita kembali dapat bertatap maya untuk membahas satu topik bahasan dengan judul kehidupan manusia di hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat, hari akhir, adalah bagian dari rukun iman yang wajib kita yakini sebagai seorang muslim. Meyakini kehidupan akhirat tersebut adalah salah satu dari ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita haruslah meyakini datangnya kiamat, yaitu ketika manusia di dunia akan menemui pembalasan dengan seadil-adilnya. Peristiwa hari kiamat merupakan peristiwa kehancuran yang luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Al-Quran banyak menginformasikan keadaan yang akan dialami ketika kiamat itu terjadi. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan 5 berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush, yang artinya Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Setelah kehidupan dunia yang fana ini mengalami kehancuran di hari kiamat, semua manusia akan menghadapi peristiwa-peristiwa besar yang pasti terjadi, yaitu peristiwa-peristiwa di hari akhirat. Pembalasan yang seadil-adilnya dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan baik maupun perbuatan buruk manusia ketika hidup di dunia akan dijumpai di hari kiamat, sebagaimana Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun seberat biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun seberat biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Al-Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Melalui keimanan dan keyakinan adanya hari akhir, manusia memiliki harapan akan kehidupan yang kekal dan penuh dengan kenikmatan serta kebahagiaan yang hakiki. Dengan demikian, iman kepada hari akhir mempunyai fungsi-fungsi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, fungsi beriman kepada hari akhir adalah sebagai pemelihara diri manusia, pemelihara diri kita
agar kita selalu selektif dalam berbuat, bertindak, dan beramal. Ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, sebagai pemacu semangat disiplin dan bertanggung jawab untuk mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berusaha menjauhi segala larangannya semaksimal mungkin. Fungsi yang ketiga, sebagai penunjang kehidupan yang tenang dan tentram karena telah melaksanakan ibadah maupun muamalah. Dan fungsi yang keempat, sebagai penyadaran bagi kita manusia yang terkadang sering lupa diri dan tenggelam dalam kesenangan atau kepuasan duniawi. Kesenangan atau kepuasan tersebut bersifat nisbi, karena yang hakiki adalah menyelaraskan hidup duniawi dengan kehidupan ukhrawi. Yang berikutnya, fungsi beriman kepada hari akhir. Yang kelima adalah sebagai perwujudan akhlakul karimah dan menghilangkan sifat-sifat yang buruk yang ada di dalam diri kita. Di antaranya sifat egois, takabbur, sombong, serakah, pemalas, dan kikir, serta berusaha memupuk kesadaran sosial sesuai dengan ajaran Islam. Kelima hal ini merupakan fungsi keimanan kita beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, selanjutnya, selain kita menyimak aspek fungsi beriman kepada hari akhir, tentunya beriman kepada hari akhir juga memiliki muatan-muatan hikmah di dalamnya. Hikmah yang secara tersirat muncul dari keimanan sebagai seorang muslim sejati pasti juga akan mempengaruhi seluruh sendi kehidupan. Hikmah ini sangat penting karena secara luas juga akan mempengaruhi dalam cara memandang kehidupan manusia dan seluruh makhluk di alam ini. Beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari keimanan kepada hari akhir di antaranya adalah, yang pertama, manusia tentu tidak hidup di dunia ini selama-lamanya. Oleh karena itu, manusia hendaknya senantiasa menabung amal soleh sebanyak-banyaknya sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Hikmah yang kedua, manusia tidak boleh berlaku sewenang-wenang selama hidup di dunia, karena segala amal perbuatan pasti akan mendapat balasannya di akhirat kelak tanpa terkecuali. Yang ketiga, Allah Maha Adil. Setiap perbuatan manusia akan mendapat balasan yang setimpal. Dengan kata lain, semua perbuatan akan mendapat balasan dari Sang Maha Pemberi balasan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang keempat, orang-orang yang beriman harus selalu ingat bahwa hari kiamat pasti akan terjadi, dan kita harus senantiasa siap setiap saat menghadapi kedatangan hari kiamat. Hikmah yang kelima, iman kepada hari akhir ini akan membuat kita memahami akan arti dan tujuan hidup di dunia ini. Dengan memahami hal tersebut, kita tidak akan pernah kehilangan arah dan dapat memelihara sikap hidup yang positif dan optimis. Hikmah yang terakhir adalah dengan beriman kepada hari akhir, kita bisa menerima segala ketentuan Allah dengan ikhlas. Allah tidak pernah menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Oleh karena itu, kita harus yakin bahwa setiap manusia memiliki misi dan tujuan dalam kehidupannya, serta akan mendapat ganjaran atas usahanya tersebut. Hari kiamat tentu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan datangnya secara tiba-tiba. Nah, maka dari itu menjadi penting untuk kita pelajari berikutnya adalah bagaimana tanda-tanda menjelang terjadinya hari kiamat. Islam memberikan gambaran tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat dalam beberapa keterangan hadis dari Rasulullah SAW
menjelaskan tanda-tanda terjadinya kiamat adalah yang pertama, ketika seorang budak perempuan melahirkan anak majikannya. Yang kedua, ketika para pengembala unta-unta hitam mulai bersaing dengan yang lainnya di atas konstruksi gedung-gedung yang menjulang tinggi. Yang ketiga, lenyapnya ilmu pengetahuan dan meluasnya kebodohan. Yang keempat, yang menjadi tanda-tandanya adalah meluasnya perilaku minum berbagai minuman keras. Orang menjadi gemar mabuk-mabukan. Yang kelima, masa atau waktu terasa begitu pendek, terasa teramat singkat untuk dilalui setiap harinya. Yang keenam, ini merupakan tanda yang sudah sangat besar, yakni munculnya Ad-Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal. Yang ketujuh adalah terbitnya matahari dari arah barat. Tentu kita sudah bisa mengukur apakah tanda-tanda ini sudah banyak terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Wallahu a'lam. Yang jelas, sebagai orang yang beriman harus senantiasa siap mempersiapkan diri untuk memperbanyak tabungan untuk kehidupan yang sebenar-benarnya, yakni kelak kehidupan di akhirat. Selanjutnya yang menjadi pokok bahasan kita adalah beberapa peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Yang pertama, kita mengenal istilah Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats artinya adalah hari kebangkitan. Suatu saat ketika semua makhluk yang bernyawa dan berakal akan dibangkitkan setelah mengalami kematian atau kiamat. Semua manusia pasti akan dihidupkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimintai pertanggungjawabannya selama hidup di dunia. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 38, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu man yamut bala wa'dan 'alaihi haqqan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh, Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, bahkan pasti Allah akan membangkitkannya sebagai suatu janji yang benar dari Allah. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Pada hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ats, semua manusia yang mati akibat terjadinya kiamat kubra, baik karena kematian biasa, karena musibah kebakaran, karena pesawat jatuh, atau yang mati dan hancur serta hilang jasadnya, semua akan dibangkitkan dan tidak akan terlewat meskipun hanya satu orang. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Yasin ayat 78 dan 79. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menghidupkannya kali yang pertama. Dan dia sangat mengetahui tentang segala makhluk. Ini adalah peristiwa yang terjadi pada hari kiamat, Yaumul Ba'ats. Berikutnya, kita mengenal istilah Yaumul Hasyr atau alam mahsyar, atau lebih sering kita sebut dengan padang mahsyar, adalah suatu tempat di akhirat yang sangat luas. Yaumul Hasyr merupakan saat terjadinya peristiwa ketika semua makhluk, terutama manusia, dikumpulkan dan akan dihisab serta diberi keputusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang semua amalan yang dikerjakannya ketika hidupnya di dunia. Padang mahsyar terjadi setelah manusia dibangkitkan dari kematian. Dan di tempat itulah manusia akan merasa berat dan lama sekali menanti pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Pada hari itu semua manusia dikumpulkan dan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seadil-adilnya. Hari itu juga disebut dengan hari pembalasan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yawma nahsyuruhum jami'a thumma naqulu lilladzina asyraku ayna syurakaukum
alladzina kuntum taz'umun. Dan ingatlah hari yang di waktu itu kami menghimpun semuanya, kemudian kami berkata kepada orang-orang musyrik, di manakah sesembahan-sesembahan kamu yang dulu kamu katakan sekutu-sekutu kami? Al-Quran Surah Al-An'am ayat 22. Peristiwa berikutnya kita kenal dengan istilah Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan semua amal perbuatan baik maupun buruk manusia selama hidup di dunia. Sekalipun sebesar biji zarah, sebesar debu, amalan manusia tidak akan lepas dari penghitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari itu, manusia tidak akan bisa mengelak dan berbohong dari segala amal perbuatannya, karena semua anggota badan akan menjadi saksi-saksi atas segala perbuatannya. Sekalipun manusia telah lupa, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui atas segala amal perbuatan manusia, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran, yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan, Allah mengumpulkan, mencatat amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya, dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 6. Kondisi manusia pada hari itu, pada Yaumul Hisab, pada hari perhitungan, tergantung pada amal perbuatannya selama di dunia. Bagi mereka yang selama di dunia terbiasa melakukan amal yang baik dan ibadah yang kuat, mereka akan merasakan bahwa perhitungan itu amat mudah dan cepat. Tapi sebaliknya, bagi mereka yang terbiasa berbuat maksiat, menipu, korupsi, memakan harta anak yatim, berbuat zalim, tidak mendirikan sholat, tidak berpuasa, tidak mengeluarkan zakat, dan keburukan-keburukan yang lainnya, mereka akan diliputi kekecewaan dan penyesalan yang tiada tara. Hal itu dinyatakan Allah di dalam Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Adapun orang yang diberi kitab di sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang sangat mudah. Al-Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 7 dan 8. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Yang artinya, adapun orang yang diberi kitab dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitab ini. Al-Quran Surah Al-Haqqah ayat 25. Ini peristiwa Yaumul Hisab, hari perhitungan. Peristiwa berikutnya yang keempat adalah mizan atau timbangan. Maksudnya adalah timbangan amal. Setiap amal manusia akan ditimbang agar diketahui secara yakin dan pasti tentang amal baik dan amal buruknya. Perhitungan itu dilakukan dengan seadil-adilnya tanpa ditambah atau dikurangi sedikit pun. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Al-Quran Surah Al-Qari'ah ayat 6 sampai dengan 9. Kemudian yang berikutnya, peristiwa yang terjadi pada hari kiamat, kita mengenal istilah ada surga dan ada neraka. Surga adalah satu tempat segala kenikmatan yang hakiki disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khusus untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kenikmatan, keindahan, dan kemegahannya sulit digambarkan karena belum pernah dilihat sekalipun oleh mata atau didengar oleh telinga. Semua itu diperuntukkan hanya bagi orang-orang yang tunduk dan patuh pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang beruntung
karena bagi mereka disediakan surga yang penuh dengan kebahagiaan dan kesempurnaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Al-Quran Surah Al-Bayyinah ayat 8. Dalam berbagai keterangan Al-Quran, surga memiliki berbagai macam tingkatan. Orang-orang yang beriman menempatinya sesuai dengan tingkatan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama surga itu antara lain surga Firdaus, surga Naim, surga Ma'wa, surga Aden, surga Khulud, surga Darussalam, dan Darul Maqamah. Nah, adapun neraka merupakan tempat terakhir yang terburuk dan paling berat, disediakan bagi orang-orang yang kufur, musyrik, orang-orang yang fasik, orang-orang yang ingkar dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan kekal di dalamnya dengan penuh kesengsaraan dan azab yang sangat dahsyat. Setiap saat dan setiap detik mereka selalu berhadapan dengan azab dan siksa yang pedih. Mudah-mudahan Allah senantiasa memelihara kita untuk terus memperbaiki akhlak dan perilaku kita, meningkatkan ibadah kita, dan juga Allah memberikan kita kekuatan untuk menghindari segala macam bentuk kemaksiatan dan dosa. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, perilaku atau sikap apa yang mencerminkan kita beriman kepada hari akhir? Karena tanpa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, keimanan kepada hari akhir tidak akan mendapatkan nilai yang maksimal bagi kita dan tidak akan membawa manfaat. Dengan demikian, penting bagi kita untuk menunjukkan perilaku yang sesuai dengan cerminan terhadap keimanan tersebut. Yang pertama, agar kita berusaha untuk selalu ikhlas dalam kebaikan, melakukan segala pekerjaan yang positif dengan hati yang riang dan ikhlas. Yang kedua, tercermin dari sikap kita meneladani, senantiasa gemar meneladani setiap perilaku terpuji dari siapapun tanpa memandang latar belakangnya dan berusaha menerapkan dalam diri pribadi. Yang ketiga, tercermin keimanan. Beriman kepada hari akhir, ini sikap takut untuk melakukan dosa dan maksiat karena kita tidak pernah mengetahui kedatangan hari kiamat tersebut. Yang berikutnya juga tercermin dari perilaku kita untuk segera bertaubat apabila melakukan kesalahan dan segera berusaha memperbaikinya. Tercermin pula yang kelima dari sikap kita yang gemar menolong. Tidak ragu untuk menolong orang yang kesusahan karena Allah pasti akan membalasnya. Apabila tidak di dunia ini, Allah pasti akan memberikannya di akhirat kelak tanpa terkecuali. Yang selanjutnya, selalu berhusnuzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, kita mampu memilah dan memilih yang mana yang menjadi prioritas pekerjaan kita, yang mana yang harus didahulukan, yang mana yang harus kita akhirkan dari setiap amal selama hidup kita di dunia. Yang berikutnya, kita akan menjadi orang yang penuh kehati-hatian. Kita akan waspada apakah perbuatan ini mengundang keridhaan Allah atau malah sebaliknya, perbuatan ini mengundang murka Allah, maka kita akan penuh dengan kehati-hatian. Yang kesembilan, kita yakin setiap perbuatan ada balasannya, sehingga kita jangan khawatir dalam menjalani hidup dan kehidupan. Kita senantiasa berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita tidak mudah larut dalam kehidupan duniawi, sibuk setiap hari mengejar kehidupan dunia, lupa bahwa kehidupan yang sebenar-benarnya
adalah kehidupan yang kelak akan kita tempuh di akhirat. Mudah-mudahan video yang sederhana ini bisa memberikan dampak yang positif, sehingga bisa membawa sedikit perubahan kebaikan dalam kehidupan kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.